Semua pasti berjalan bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama pengusaha boneka Anang Sujana. Mas Anang, jadi cerita suksesnya tadi tiba-tiba ya dapat dalam tanda petik keberkahan dengan kerja keras tadi, dan ya seharusnya setelah itu banyak cerita sukses ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan bisnis? Dari situ terus keberuntungan datang. Karena kita bekerja keras. Kerja keras. Karena katanya kan jadi keberuntungan tetap kerja keras ya. Kerja keras, tentu saja. Kalau buntung mikirnya beruntung dulu. Betul. Bayangkan dalam waktu 2 tahun yang dari 500.000 tadi kita bisa omset per bulan 1,8 miliar. Itu menurut saya itu luar biasa. 900 kali lipat. Iya, dalam waktu 2 tahun. 2 tahun ya. Dari modal 500.000 sebenarnya awalnya, kan dari sana kan saya mulai jualan bahan juga, jualan boneka juga, produksi juga. Yang tadinya kemarin sebelumnya bangkrut, ini saya tata lagi. Bahkan mungkin start dari minus ya, sampai 1,8. Nah sekarang sudah berapa pencapaian? Nah, punya outlet berapa banyak ya? Sekarang outlet yang paket hemat 70, terus paket syariah sekarang kita lagi buat tuh terbaru ada 3, baru dibuka 2 minggu yang lalu dan sudah ada 3. Mobil juga ada, terus produksi juga. Udah jangan kebanyakan, dulu satu. Paket hemat itu maksudnya apa? Outlet paket hemat? Jadi gini, orang mau jadi pengusaha hanya dengan modal 25 juta saja, dia bisa omset 400 juta sebulan. Dan sudah beberapa mitra saya terbukti. Tangerang, Depok omset sudah bagus. Jualan, jadi berjualan boneka dengan sistem caranya. Betul, dan sistemnya grosir, bukan eceran. Sistem grosir. Betul. Oke, sudah usah detail. Lalu mobil. Hayashi Mobile dengan 55 juta. Hayashi Mobile. Iya. Ya. Dia dapat mobile, dapat diajarkan cara berbisnis, kemudian kita sokong juga dengan sosial media karena follower saya banyak. Jadi dia ada jualan di mana, kita promokan dan follower kita akan mendatangi mobil itu. Jadi cara bisnis yang menarik sekali ini Hayashi Mobil dan juga bisnis-bisnis Pak Anang Sujana yang lain. Kita lihat dulu bisnis Pak Anang Sujana. Selamat datang di PT Hayashi Toy. Untuk melihat bagaimana proses Hayashi Toy membuat boneka, yuk kita naik ke lantai 2 di dalam proses pertama yaitu desain. Ini ruangan awal Hayashi Toy, di mana ruangan ini memulai order masuk. Jadi proses order masuk itu biasanya seperti ini. Ada pesanan dari luar berupa gambar seperti ini, lalu kita proses. Nah, prosesnya itu melalui desain. Terus ini kita bikin semacam sket kayak gini-gini. Ini komponen ini yang nanti akan menjadi cetakan. Dari sinilah kita mulai. Ini ruangan kedua. Nah, dari sinilah ruangan pertama tadi kita cetak ke seperti ini. Dari kertas yang tadi kita bikin cetakan-cetakan seperti ini, dan cetakan ini sangat unik. Dia pakai apa namanya? Pakai asbes. Setelah ini kita ketiga yaitu langsung ke nyetak. Nah, seperti ini. Cetakannya seperti ini udah pakai elemen, udah mulai cetak. Ini proses keempat. Nah, proses di sini inilah adalah proses sortir. Di nyortir itu gimana kalau barang-barang yang hasil potongan tadi tidak bagus, maka akan disortir menjadi sampah ke sebelah sana. Ya, ini proses sewing, ini proses kelima. Gimana proses kelima itu yang tadi potongan-potongan hasil sortiran seperti ini disambung menjadi jahitan-jahitan seperti ini. Dan kalau sudah jadi dia akan seperti setengah jadinya seperti ini. Inilah dia yang sudah jadi. Nah, proses di sewing itu kalau sudah jadi ya seperti ini. Ini gambar sofa bola. Nah, ini stuffing. Nah, ini proses stuffing itu di sini pengisian kapas. Nah, hasil yang sudah jadi kapas ya seperti ini. Terus kita timbangin.
Dan kapasnya ini juga bagus sekali, kapas concentrate, walaupun ini ada kipas yang apa terbang. Kenapa? Karena kita benar-benar membuat boneka itu jangan sampai membuat anak-anak sakit atau batuk dan lain-lain. Jadi kita sangat perhatikan. Ya, ini proses ke-9 di mana tadi setelah di checking, terusnya di packing. Nah, inilah yang proses yang sudah jadi. Proses yang sudah jadi ini nanti menuju ke proses ke-10, yaitu tinggal pengiriman. Nah, ini adalah proses ke-11, 10-11, yaitu pengangkatan pengiriman menuju ke toko-toko kita atau ke customer-customer di luar daerah maupun di dalam daerah. Kebetulan untuk saat ini kita kiriman khusus di Jabodetabek, yaitu ke mitra-mitra toko kita yang ada di Tangerang dan Jakarta. Ini proses ke-11 untuk pengiriman barang. Itu proses selanjutnya selesai sampai di sini untuk dari awal sampai akhir. Demikian. Nah, setelah kita menyaksikan tadi, jadi ternyata ada mobil ya. Betul. Itu berapa harga mobil? Harga mobilnya kalau di dealernya 126 juta. Ya, Anda menjual 55 juta. Jadi barang 125 juta dijual 55 juta. Tentu ini kredit. Oh, kredit. Ya. Isinya komplit. Komplit. Saya lihat tadi isinya komplit. Komplit, ada website, terus ada sound system, terus ada rak juga. Kita memberikan yang berbeda caranya. Cara jualannya berbeda. Jadi mobil itu akan di kampus-kampus, misalkan datang ke kampus terus dibuka, dikeluarkan tendanya, kemudian kita push juga melalui Twitter. Oh, di-push melalui Twitter. Jadi ada ini ya, ada sosial media. Sosial media juga. Betul. Oke. Nah, gimana nih antara boneka, wanita hamil dan sosial media itu? Iya, menarik nih. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini pengambilan keputusan terbesar untuk di pasar konsumen itu adalah wanita. Kita tahu bahwa wanita punya peran penting di dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan untuk konsumsi maupun untuk hal-hal yang lainnya. Itu. Nah, apalagi ini dia terkait dengan sesuatu yang diperuntukkan untuk yang tersayang, anak dan seterusnya, seperti itu. Ya. Dan juga mungkin bagi muda-mudi mungkin ini untuk temannya atau pacarnya dan seterusnya, seperti itu. Menyatakan cinta ya. Menyatakan cinta seperti itu. Nah, ini dibundling publikasinya, iklannya dengan menggunakan sosial media. Sosial media ini nanti akan bisa mengendorse, yaitu apa yang menjadi yang mereka bisa ingat, apa mereknya, dan ini akan dibicarakan ke sesama mereka, dan ini akan menimbulkan satu keinginan untuk membeli, memiliki dan seterusnya. Efek penjualan lanjutan. Efek penjualan lanjutan seperti itu. Menarik tadi, ada apa namanya outlet syariah, apa itu? Outlet syariah itu sama sekali saya tidak mengambil untung di depan. Jadi misalkan Bapak ingin membuat toko boneka, cukup kontraknya berapa, brandingnya berapa, rata-rata kontrak sampai 20 juta, misalkan 2 tahun brandingnya 15 juta, 35. Saya sokong bonekanya senilai 35 juta. Jadi kita 50-50 modalnya. Modal 50-50, sedikit pun dia menyediakan tempat, Anda menyediakan barang. Dan kita akan latih si karyawannya sampai bisa. Kemudian tiap bulan saya tinggal tunggu laporan dari dia. Oke, Pak, ada yang mau dipesan lagi? Kebetulan saya mau masak nih. Ada pesan lagi? Aja dulu ya. Udah cukup, dihabisin dulu. Oke, Berani Bangkrut akan segera balik lagi. Berani Bangkrut, siapa takut? Semua pasti. Nah, beres. Sekarang mungkin atau brand apa tadi yang mau dikeluarkan merek boneka ya? Pon itu. Oh, muda-mudi. Muda-mudi, pon. Apa pencapaian Anda di? Jangan takut, berani bangkrut.